وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kita masuk ke bab 8, yaitu bab la'anallahu man la'ana walidayh. Bab tentang Allah melaknat orang yang melaknat orang tuanya. Jadi ada orang yang dilahirkan oleh orang tuanya, kira sudah besar, sudah pintar, malah dia kerjaannya memaki-maki orang tuanya. Wa Nabi Tufail qala, beliau berkata, su'ila aliyun an khassasakumun Nabi sallallahu alaihi wasallam bisai'in walam yakhussu bihin nas. Nah, Ali radhiyallahu anhu pernah ditanya, hal khassasakumun Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakhussu bihin nas. Apakah ada hal yang dikhususkan kepadamu yang tidak diberikan atau dikhususkan kepada manusia? Qala ma khassasana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisai'in walam yukhassis bihin nas illa ma fi kirabi sayfi. Nabi SAW tidak pernah mengkhususkan sesuatu apapun kepadaku daripada manusia yang lain ya, tentang semua hal atau tentang sesuatu kecuali apa yang terkait dengan pedang ini gitu, yang ada di sarung pedang ini gitu. Artinya pedang ini khusus diberikan Nabi SAW kepada Ali radhiyallahu anhu gitu kan. Kemudian summa akhraja sahifatan, kemudian Ali radhiyallahu anhu mengeluarkan sahifah, lembaran gitu kan. Fa idza hiya maktubi, dan di mana dalam lembaran itu tertulis, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Ya. Jadi ini pesan Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib. Yang pertama yaitu la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya perbuatan menyembelih, mengagungkan sesuatu dengan sebab atau dengan cara menyembelih sesembelihan, ya, maka ini harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Orang yang melakukan ini untuk yang lain itu orang terlaknat. Ini cocok dengan hadis yang sebelumnya tentang 3 dosa besar, yaitu yang pertama al-isyraku billah, sehingga menyembelih untuk selain Allah ini masuk dalam kategori syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, la'anallahu man syaraka manarul ard. Terlaknatlah orang, atau Allah melaknat orang yang di sini diterjemahkan sebagai syaraka manarul ard, mencuri batas-batas tanah, patok tanah. Ya, jadi kalau di Jawa sini sawah itu ada pematangnya, menggeser pematangnya ini nggak boleh. Terus kalau sawah atau tanah atau rumah ini sudah disertifikat, itu biasanya ada patok dari BPN, Badan Pertanahan Negara, digeser juga nggak boleh. Ya. Atau yang rumahnya berbatasan dengan hutan, ya, dibabat hutannya supaya lahannya tambah luas, ini juga nggak boleh. Ya, terlaknatlah orang yang mencuri batas-batas tanah. Nah, kalau emang tanah kita 100 meter, ya itu milik kita. Kita nggak boleh mencuri walaupun 1 milimeter punya tetangga kita, punya saudara sebelah kita. Bahkan tanah pemerintah juga nggak boleh. Ya. Kadang kita lihat ada orang yang depan rumahnya ada selokan gitu kan. Dia nggak mau selokan lewat depan rumahnya karena nanti ada bau-bau gitu kan. Namanya selokan ya mesti bau ya. Kemudian selokannya ditutup, dijadikan teras buat dia gitu kan. Ditutup dalam artian selokannya itu hilang gitu loh, dihilangin gitu. Jadi selokannya itu cuma sampai ke tetangga sebelahnya gitu. Ini juga nggak boleh. Ya. Maka mereka yang mencuri batas-batas tanah yang bukan miliknya itu terlaknat. Kemudian yang ketiga, la'anallahu man la'ana walidayh. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain dikatakan la'anallahu man awa muhdisan. Ya. Itu yaitu Allah kemudian melaknat orang yang membantu pelaku yang melakukan kerusakan di muka bumi. Jadi ada orang bakar hutan, kita bantu gitu kan. Bantu di sini macam-macam, mau dibayar mau nggak dibayar ya tetap nggak boleh. Ada orang jarah, kita bantu. Mas mau jarah toko itu, nih tak pinjemin tangga, atau tak pinjemin korek gitu.
atau tak pinjemin palu. Ini nggak boleh. Ya, jadi ada 4 orang yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama adalah orang yang melakukan kesyirikan dengan menyembelih kepada selain Allah, kemudian orang yang mencuri patok tanah, kemudian orang yang memaki-maki orang tuanya, melaknat orang tuanya. Ya, padahal kemarin kita sudah bahas ya, satu hentakan nafas ibu itu nggak bisa dibalas oleh anak walaupun sudah digendong untuk keliling tawaf. Itu bukan perkara mudah loh gendong orang tua itu. Apalagi orang tuanya besar gitu kan. Dan dalam hadis berikutnya kemarin kita sudah bahas bahwasanya seorang anak nggak akan pernah bisa membalas orang tuanya kecuali dia dapati orang tuanya menjadi budak yang diperjualbelikan, lalu dia beli dan dia bebaskan. Artinya selama orang tuanya nggak menjadi budak ya dia nggak bisa kemudian membalas jasa orang tuanya. Itu 4 hal yang terlaknat, dan salah satunya adalah Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya.